warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Pun. Selamat pagi. Pagi. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari presentasi saya yang berjudul dengan komunikasi efektif. Pengertian dari komunikasi efektif yaitu saling bertukar informasi, ide, perasaan, dan kepercayaan, sikap antara dua orang atau lebih, yang hasilnya sesuai dengan harapan. Tujuan dari komunikasi efektif yaitu memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan kepada pemberi pesan dan penerima, sehingga bahasa lebih jelas, lengkap, pengiriman dan umpan balik seimbang. Bentuk komunikasi efektif ada dua macam, yaitu komunikasi verbal atau yang kedua komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal ini yaitu salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan ataupun lisan, seperti yang saya sampaikan pada pagi ini dengan presentasi. Sedangkan dengan komunikasi nonverbal yaitu komunikasi dengan menggunakan gerakan dan body language sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya, seorang yang tersenyum dan melakukan jabat tangan dengan orang lain ciri-ciri komunikasi efektif. Yang pertama, istilah. Penggunaan istilah yang diartikan yaitu sama antara pengirim dan penerima pesan, merupakan aturan dasar untuk mencapai komunikasi yang efektif. Yang kedua, spesifik. Pesan yang dipertukarkan harus spesifik. Maksudnya, pesan yang disampaikan harus jelas sehingga penerima pesan dapat menerima dan mengulang dengan benar. Yang ketiga, tersusun baik. Pesan harus berkembang secara logis dan tidak boleh terpotong-potong. Yang keempat, objektif, akurat, dan aktual. Pengirim informasi harus berusaha menyampaikan pesan seobjektif mungkin. Yang kelima, pesan disampaikan seringkas dan seoriginal mungkin, serta harus berusaha menghilangkan kata yang tidak relevan. Di sini saya akan memberi contoh komunikasi efektif dalam tata cara percakapan telepon. Menjawab telepon maksimal pada dering ketiga. Kemudian sebutkan nama Anda dan nama instansi perusahaan Anda. Misalnya, selamat pagi, PT Talenta Perkasa dengan Evi, ada yang bisa saya bantu? Bila penelpon langsung menanyakan orang yang ditujunya, misalnya, bisa bicara dengan Bapak Susilo, maka sebelum Anda menjawab pertanyaan penelpon tersebut, sebaiknya Anda menanyakan nama si penelpon. Misalnya, maaf, dengan siapa saya berbicara? Setelah jelas identitas si penelpon, baru Anda menjawab pertanyaan penelpon tersebut dengan menanyakan terlebih dahulu kepada pimpinan Anda bahwa ada yang ingin berbicara dengannya. Setelah Bapak Susilo memberi jawaban bahwa ia bersedia, maka sambungkan telepon kepada penelpon. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.